Oke teman-teman, balik lagi di Binary Thinking. Masih bersama gue Yohan. Gue Krisan Dorian. Dan hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu Nadia. Mana dia? Udah dong kamera. Hai. Ya, jadi Nadia ini adalah salah satu teman dosen gue ya Nat ya. Ya lebih muda setahun 2 tahun lah dari gue. Jadi memang untuk di episode selanjutnya kita sudah berencana nih untuk datengin bintang tamu terus ya Dok ya. Betul sekali. Jadi Nadia dan gak cuma dari dosen ya, mungkin ada dari mahasiswa atau dari teman-teman yang mungkin lebih awam soal security gitu ya kok ya. Betul, kita pokoknya nanti kita lihat lah siapa yang mau kita ajak dah ya. Sini yang mau masuk, yes. masuk sini kita. Oke, jadi gua terus aja. Boleh lu terus juga. Boleh kalau lu punya waktu. Oke, jadi kita sekarang mau bahas tetap yang kemarin Nat. Kemarin udah nonton belum episode pertama? Udah. Udah nonton ya. Jadi kita akan lanjutin nih Nat yang kemarin. Masih tetap di drama Phantom. Jadi betul. Kita tanpa lama-lama lagi kita sebelum kita mulai, kita kayak mesti kasih sedikit sneak peek-nya dulu ya. Jadi episode ini tuh sebenarnya tentang apa sih? Silakan Ando mungkin bisa ceritain. Oke, jadi secara garis besar ya supaya teman-teman punya konteks juga. Film Phantom ini di episode yang kemarin kita udah bahas, itu ceritanya adalah ada seorang artis yang dia tuh dihack gitu, kena skandal, terus kemudian akhirnya sampai dia bunuh diri gitu. Dan dicurigai bahwa yang nge-hack dia, yang hack si artis ini adalah pelaku yang bikin dia bunuh diri gitu, atau dibunuh gitu. Oke, jadi di episode kali ini tuh dia mau ceritain ya bahwa sebenarnya pelakunya itu siapa sih? Yes, betul. Gitu ya. Jadi kira-kira itu overall dari cerita untuk episode 1 kali ya. Jadi kalau masih sekitar episode 1 mungkin ceritanya masih sekitar itu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja kali ya. Nah, sebelum kita masuk ke episode yang ini kita mau membahas dulu hasil kuis kemarin ya, Ko ya. Betul. Jadi kemarin adalah pertama. Yang ini nggak gambar ya, bener ya? Betul. Jadi gimana nih Dok menurut analisa? Oke. Nah, jawaban beberapa teman-teman udah nulis di kolom komentar dan jawabannya bagus-bagus ya, insightful banget. Dan sebetulnya ada 2 hal yang aneh ya di sini ya, Ko. Yang pertama adalah kalau misalkan kita perhatiin tuh di bagian konsolnya itu ada kata-kata local IP sama using URL ya. Gitu. Nah, di local IP 127.001 ini kenapa aneh sih? Karena biasanya IP 127.001 ini atau alamat 127.001 ini itu cuman bisa diakses dari lokal atau dari komputer itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan orang lain mau akses komputer tersebut itu tuh nggak bisa karena IP-nya namanya loopback gitu atau IP lokal gitu ya. Jadi gini kali ya, anggapannya adalah mungkin ini adalah IP rumah gua dan hanya gua yang tahu dan orang lain nggak bakal bisa lihat. Betul. Gitu ya, dan hanya gua yang bisa akses. Betul. Sedangkan harusnya kayaknya kalau yang kita mau ngasih ke orang lain tuh ya kalaupun kita dalam satu jaringan yang sama, kayaknya itu nggak bisa 127.001 ya. Nggak bisa 127.001 karena semua komputer itu biasanya punya IP 127.001 gitu. Masing-masing komputer tuh punya. Yang dimana itu menuju ke ya komputer itu ke sendiri. Komputer itu sendiri, gitu betul. Oke, itu mungkin itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah pakai Metasploit atau mungkin pernah pakai ini juga, ini kan sebenarnya kan yang dipakai adalah exploitnya untuk MS11003 IE CSS import, yaitu yang dimana dia itu kayaknya nge-exploit si IE atau Internet Explorer ya. Dan tampilannya selanjutnya tuh nggak begini. Di sini tuh dikasih lihat di cuplikannya itu dia ada tulisan unknown comment tuh. Kalau menurut gue nih, kayak sih dia nggak sengaja kepencet enter kayaknya ya. Makanya jadi muncul unknown comment tuh. Harusnya nextnya adalah kayak exploit started dan segala macam. Harusnya itu tampilannya kayak ada lah, nanti kita kasih lihat ya. Oke. Terus yang ketiga. Nah, coba yang ketiga. Yang ketiga, coba di back sedikit deh. Di back sedikit? Nah, itu tangannya tuh mirip. Nah, ini mirip siapa coba? Mirip siapa? Siapa? Mirip Ando, itu Ando. Kalian nggak tahu aja. Ya ampun. Lanjut ya. Gue kalau nge-hack biasanya nggak di tangga ya. Di tangga darurat. Kita kalau nge-hack di mall ya. Minum Starbucks. Oke, jadi itu ya tadi ya yang pembahasan dari kuis sebelumnya, dan sekarang kita masuk ke yang pembahasan
hack Phantom yang kedua. Nah, ini nih. Nat, lu kan pas kerja bareng, lu kan pernah diminta tolong untuk bikin barang bukti itu ya, buat kepolisian. Nah, menurut lu statement ini tuh benar atau enggak? Sebagai orang yang Benar. pernah ngurusin forensik. Benar banget di sini. Jadi kan di sini dia habis mengcopy semua isi file yang ada dari hard disk laptopnya korban kan ya. Kenapa sih harus di-copy semua? Padahal kan bisa aja langsung diakses. Nah, itu sebenarnya adalah untuk nggak merusak barang bukti. Jadi kalau misalnya nih pas nganalisa, kalian buka, kepencet nih titik. Misalnya buka Word atau Twitter or something lah gitu, atau email, kepencet nih titik nih. Kan berarti kehitungnya modified kan. Nah, itu last modified-nya akan berubah. Nah, itu barang buktinya jadi rusak. Jadi kenapa harus di-copy dulu, terus udah gitu dianalisa di hard disk yang berbeda itu supaya barang bukti aslinya itu nggak rusak, metadatanya itu nggak berubah gitu. Oh gitu. Jadi biar intinya sebenarnya dia tuh biar nggak merusak metadata sama tidak merusak yang tadi ya last modified dan segala macam ya. Iya, karena kalau udah berubah itu jadi nggak valid barang buktinya. Oh oke. Berarti kita bisa bilang yang ini valid ya. Valid. Tapi biasanya yang dipakai itu yang di copy apa yang aslinya yang dipakai untuk forensik? Yang dipakai itu biasanya yang kopiannya. Yang kopiannya. Jadi aslinya nggak diapa-apain ya? Benar. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini ceritanya tadi tiba-tiba orang-orang di sekitar daerah itu tiba-tiba nerima SMS ya yang mengatakan bahwa si artis ini itu tuh nggak bunuh diri sebenarnya, tapi dia tuh dibunuh malah gitu. Oh itu bisa possible sih buat ngirim SMS ke orang-orang tertentu aja yang di daerah tertentu. Itu gimana ceritanya? Jadi kalau menurut gue ya, gue sih beneran nggak ahli di bidang ini ya. Tapi kalau menurut gue sih ini tekniknya sebenarnya sama kayak gini loh. Jadi ini dia tuh mendeteksi handphone mana aja yang berada di sekitar BTS di suatu tempat. Nah, nanti dia akan kirim SMS tuh yang terjangkau sama BTS ini. Nah, BTS ini ya menara apa ya? Menara yang dipakai buat kirim sinyal handphone. Yes. Ya 3G, 4G, mungkin nanti 5G juga nggak tahu sih masih pakai BTS atau enggak. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kayak gini sih teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke mall ya, terus tiba-tiba dapat SMS nih, ada promo loh dari restoran A, promo nih restoran B, ada restoran C. Nah itu mereka menggunakan teknik yang sama harusnya. Jadi ketika kita dalam satu radius dan dia kerjasama sama providernya, dia bisa kirimin SMS ke kita dan ada di radius mall itu. Tapi ini kan masa iya sih pembunuhnya atau yang tahu dia kebunuh itu kerjasama sama provider? Ya kalau ini sih enggak, harusnya sih. Likely sih ya. Most likely sih kayaknya nge-hack sih. Ini sih nge-hack pasti. Masa kerjasama aneh banget. Nggak mungkin. Pak, saya mau kerjasama sama providernya. Saya mau kasih tahu orang sekitar sini kalau ini tuh pembunuhan kan nggak mungkin gitu kan. Bener ya, itu nggak mungkin sih. Kalau ini sih, most likely dia nge-hack, harusnya gitu ya. Kalau yang gue tahu mungkin cara dia nge-hack adalah dia membuat menara BTS sendiri ya, yang lebih dekat mungkin kayak gitu ya. Tapi gue juga bukan expert sih gitu. Karena cara kerja HP itu kan dia akan mencari menara dengan sinyal terkuat kan. Jadi kalau misalkan ada menara buatan yang sinyalnya yang lebih dekat dengan HP itu, pasti dia akan minta dari situ gitu kali apa ya. Mungkin bisa juga sih kayak gitu ya. Tapi karena kita belum terlalu ahli, kalau teman-teman mungkin ada yang lebih tahu nih sumber yang lebih valid bisa disertakan ya. Nanti kita bisa bahas lebih detail. Tapi mau nanya deh, ini emang deket lokasi kejadian? Kalau dari cuplikannya sih iya sih harusnya. Kenapa emang Ci? Kirain satu Korea gitu terima SMS ini gitu kan. Ya enggak lah. Lu kalau satu Korea yang terima sih, ini hackernya keterlaluan, minta ditampar-tamparin. Gak mungkin sih. Itu udah merusak satu negara weh. Kayaknya gak mungkin, ini kayaknya cuma terdekat doang. Kalau dia sampai satu negara gitu. Itu powerful banget sih. Itu sih strong banget sih. Itu bisa ya nggak tahu juga sih, mungkin bisa bikin cyber war kali ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ya. Iya benar. Mungkin di masa yang akan datang kalau kita sudah mulai cyber war, itu bisa terjadi sih. Tapi kalau ini sih kayaknya enggak sih. Karena sekarang banyak hacker yang disponsori oleh negara sendiri kan. Iya, atau dalam tanda kutip istilahnya adalah state sponsored hacker. Iya, state sponsored. Yes. Ya tujuannya apa kita nggak tahu sih. Iya, banyak macam-macam lah. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Emang semua providernya sama? Ya enggak, mungkin dia
Nah, hack sama provider pertanyaan kan. bagus juga ya. Powerful juga. Ini ya dia nge-hack Videotron ya, bener ya? Ini kan Oh iya anggapannya dia kayak betul. nge-hack Videotron gitu Betul. ya. Ini buat menampilkan bahwa si artis ini tuh nggak dibunuh sebenarnya, nggak bunuh diri sebenarnya, tapi dibunuh. Dan ini pernah terjadi ya kasusnya di Indonesia. Kalau pernah ya, di teman-teman ingat Jakarta tahun ya kalau nggak salah 2016 tuh ada, ya di Jakarta. Tapi bukan video pembunuhan, video yang Kayak 18 gitulah ya. plus lah. Ya, itu pernah terjadi. Gitu. Lanjut. Oh ini dia mau nampilin video ini ya. Iya betul. Kenapa terbalik nih? Kenapa? Harus banget kebalik. Ini nggak tahu deh, mungkin ini kagak jelas deh ya, mungkin emang. Kenapa sih mesti terbalik gini? Sinematografi. Enggak dikit. Kita kan mesti komentarin yang hacking doang ya. Ini kan masalah editing kita. Oh iya. Tapi lucu aja sih kenapa dia terbalik sih. Kenapa gitu? Estetiknya apa gitu terbalik? Oke, ini dia datengin kantor yang nayangin Videotronnya. Dan bener ya, rupanya komputer itu yang buat nayangin Videotronnya tuh dihack gitu ya. Kok bisa sih kok komputernya yang dihack tapi Videotron yang berubah? Relasinya di mana ya? Jadi sebenarnya ini kan sama aja kayak kita ngajar ya Nat ya. Jadi kalau kita ngajar kan kita kan nyolok tuh, kalau kita bawa laptop sendiri ya. Kita nyolok kabel HDMI atau kita nyolok kabel VGA, nanti akan tertampil tuh di proyektor. Ini sebenarnya sama. Cuman proyektornya di sini diganti sama ya Videotron ini. Iya. Gitu, bedanya itu aja. Kalau teman-teman di kampusnya atau di sekolahnya sudah pakai teknologi seperti ini sebenarnya teknologinya kurang lebih sama lah. Biasa dianggap gitu ya. Cuman biasanya satu mesin bisa mengendalikan banyak sumber. Jadi misalnya Videotron di tempat A, tempat B, tempat C gitu. Walaupun berjauhan tapi dikendalikan di satu komputer berarti ya? Iya, tapi mungkin nggak sampai jauh-jauh banget lah gitu loh. Biar bisa apa ya, mungkin biar lebih terkontrol lah. Iya, gampang manage-nya. Ini tempat setting. Nah ini kebuka satu window baru kan? Window. Apa tuh Nat kira-kira windownya? Ini kayaknya window dari USB yang dicolok sama ini, siapa sih ini? Polisinya ya? Atau siapa lagi? Polisinya. Namanya. Dan ini kira-kira dia ngapain Nat? Kalau lu bisa nggak dijelasin kira-kira ini kira-kira ngapain sih? Ini kalau menurut gue ya, ini dia lagi mau nganalisa lognya nih. Nah log dari yang siapa aja sih, mungkin yang connect atau yang akses, yang masuk ke komputer yang konfigurasi si apa tadi namanya, video apa? Videotron. Ya Videotron itu. Nah, terus dia nemuin nih ada si Hades. Siapa sih Hades? Hades tuh adalah hackernya yang dicurigai sebagai pembunuh. Jadi di sini nama hacker utama itu si Hades. Si Hades. Ya, mungkin itu kali ya, soalnya kita nggak pernah lihat juga tampilan seperti ini ya Dok ya. Toolsnya belum pernah lihat sih. Terus bahasa Korea juga kan. Iya, kita bukan orang Korea kalau kita. Mungkin kita datangin orang Korea ya. Semuanya kita datangin. Boleh. Semuanya aja kita datangin. Kalau misalnya boleh share sedikit, di kepolisian itu sebenarnya emang mereka punya tools-tools yang emang membantu untuk penyidikan. Inklusif nah, ya? Itu misalnya, hanya inklusif nggak? Itu hanya punya mereka aja ya? Punya mereka aja, dan mereka menggunakannya juga khusus untuk penyidikan kasus kayak gitu. Jadi mungkin ini salah satu tools yang dimiliki oleh pihak kepolisian itu, mungkin ya. Kayak gitu. Karena kan dicolok USB langsung keluar kan lognya segala macam. Mungkin udah emang program yang dipakai mereka gitu. Bener. Karena mereka di Korea, mereka tuh tulisannya pakai Korea juga jadinya. Jadi ini Windows tapi kayak Korea gitu nggak sih? Iya nggak sih? Jadi kayak hijau gitu ya. Windows versi Korea, iya. Jadi intinya tools itu dipakai buat mencari bukti keberadaan si hacker itu ya, sisa-sisa artifak ya, artifak di dalam komputer itu ya. Dan tadi ternyata menunjuknya ke Hades. 신효정의 트위터에 유서가 그 시간에 신효정은 메일을 작성하고 있었어. 메일? 네, 트위터를 올리면서 메일 작성을 동시에 한다는 거. Nah, di sini nih ada yang aneh kan? Si yang cewek itu detektifnya bukan? Cewek tadi yang mungkin telepon tadi ya? Hitungannya kayak asistennya kali ya? Iya nggak sih? Mungkin. Pokoknya si cewek itu yang asisten itu kan dia bilang dia bisa nemuin kalau si korbannya tadi itu nulis tweet sama email di saat yang bersamaan. Nah itu tuh kalau misalnya di forensik ya, mereka itu akan ngecek nih aplikasi apa aja sih yang dibuka oleh si
misalnya nih ada hacker ketangkep, komputernya dicek aplikasi apa aja yang nge-run. Ini kan kebetulan korbannya. Dicek juga apa aja sih aplikasi yang nge-run. Nah itu ada tuh lognya. Kalau kalian mau ngecek, sebenarnya di Windows juga bisa sih kalian ngecek aplikasi apa aja sih story yang di-run. Kalian ngecek aplikasi apa aja sih story yang di-run, kapan dinyalain, kapan di shutdown, kayak gitu itu bisa. Nah, itu jadi di situ dia ngecek, oh ternyata time-nya bareng nih, dia buka yang ini bersamaan dan dia nge-typing itu di saat yang sama. Itu semua di-record di dalam sebuah komputer berarti ya? Iya, betul. Dan biasanya itu akan lebih valid kalau belum dimatiin komputernya. Jadi masih sisanya masih running lah ya semuanya ya. Takutnya kan kalau dia mati kan ada proses yang mati juga kali ya. Ya, atau kalau kita mau ngelihat memori prosesnya ya takutnya sudah ketimpa memori prosesnya juga sama yang lain. Betul. Gitu kali ya. Jadi kalau ini kemarin kan waktu dia kalau nggak salah pas dia meninggal itu kan komputernya masih nyala kan. Nah itu harusnya langsung di capture semua, dilihat apa aja sih dia log-lognya di buka aplikasi apa aja. Nah itu ada log kayak time-nya kapan dan lain-lain. Oke. Berarti ini kalau kita bisa tarik kesimpulan nih, ini adalah hasil analisa yang tadi tuh hard disk yang ada di cloning yang di awal itu ya. Bener nggak? Bener ya? Kemungkinan ya. Ada kemungkinan sih ini dia bisa hasil analisa, dia ketemu analisanya, dia langsung lapor ke atasannya. Ini adalah suatu proses yang sangat benar ya dilakukan di, benar nggak sih prosesnya seperti itu ya? Jadi ketika ketemu suatu finding yang bagus, kita harus lapor ke atasan dulu yang di dalam hal ini si Soji Shop ini adalah atasannya ya, benar ya, si polisi ini nih. Yang mungkin yang cewek tadi, gue lupa namanya siapa, itu adalah asistennya mungkin ya. Orang-orang susah sih. Coba namanya Susi gitu kan. Indah, kan gampang startup ya. Dong kok. Startup masih belum bisa move. Gitu. Nah, jadi seperti biasa di episode Hack Check yang kali ini juga kita ada kuis lagi. Kuisnya dari klip yang terakhir tadi. Kan tadi orang bos detektifnya sama anak buahnya tuh kan ngomong kan, ada yang aneh nih, si artisnya dia ngetik tweet dan email dalam waktu yang bersamaan gitu kan ya. Nah kira-kira hal apa sih yang bisa disimpulkan, diambil dari statement tersebut gitu dalam konteks forensik kayak gitu ya. Iya, tapi sebenarnya jawabannya ini ya, sebenarnya jawabannya kalau teman-teman nonton filmnya di episode 1 ada ya. Iya, jawabannya ada itu. Nah, tapi kalau teman-teman nggak nonton, coba deh kira-kira kalau teman-teman sebagai orang forensik nih mikirnya, kok bisa ya dia tuh ngirim email sama nge-tweet tapi waktunya sama. Kira-kira teori kalian boleh berteori sebebas mungkin ya, selucu pokoknya mungkin gitu ya, sekreatif mungkin lah. Selucu mungkin hipotesisnya, betul. Gitu. Tulis teorinya nanti di kolom komentar, nanti kita akan bahas di Hack Check episode selanjutnya. Oke, berarti thank you Nadia sudah join kita di Hack Check episode berapa nih? Episode 4 ya? Episode 4. Semoga nggak kapok ya, biar kita feature terus di video kita. Semakin berwarna gitu, kalau ada orang lain tuh kayaknya semakin dinamik ya. Betul. Dan nambah insight baru ya, nambah sudut pandang dari forensik ya jadinya. Betul. Thank you teman-teman buat yang nonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di Hack Check selanjutnya. Salam 1-0. Oke, thank you. Oke, thank you, bye-bye. Ya ampun.